Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting listrik. Hampir setiap hari jika kita melihat berita kebakaran, hampir 50%-nya itu dugaannya itu karena konsleting listrik. Itu selalu seperti itu ya guys ya. Padahal penyebab utama dari kebakaran itu nggak mungkin konsleting listrik ya guys ya. Karena apa? Karena jika listrik konslet maka MCB akan trip. Jadi stop pemberitaan mengenai penyebab utama kebakaran karena konsleting listrik. Sudah saya buktikan di video yang ini, sebentar lagi kita putar, bahwa penyebab utama kebakaran bukan konsleting listrik. Nanti kita akan simak penjelasannya, yang penting kita buktikan dulu bahwa berita itu sebenarnya salah. Oke, check it out. Coba wis tak sambung kayak gini ya. Cek shot. Oke guys, kita respon guys. Nyala guys ya, mana yang trip duluan ya guys ya. Wedi aku iki ambek merem. Bismillahirrahmanirrahim. Mati ya guys, mati ya guys ya, lampunya mati. Kita cek satu-satu guys ya. Screen jombul, screennya jombul, bagus ya guys ya. Trip ini juga trip, MCB nya bagus, ini Hanok. Kita lihat yang di luar guys, yang di luar kita lihat. Broko trip, MCB PLN juga trip ya guys ya, jepret. 0 ya guys ya, 0. Oke ya guys ya. Berarti bagus semuanya guys, proteksinya oke guys. Gimana? Sudah terbuktikan jika saat konslet maka MCB akan trip. Lalu bagaimana yang dimaksud konsleting bisa menyebabkan kebakaran? Itu karena apa? Yang pertama-tama yang pernah kita alami atau dialami oleh siapapun, kabel yang short itu bisa trip jika satu, MCB-nya terlalu besar. Misalnya MCB-nya 100 ampere, itu pernah kabelnya bisa terbakar kalau kabel seperti itu. Atau MCB-nya 500 ampere. Jadi MCB-nya tidak sesuai dengan beban ataupun daya yang terpasang. Yang kedua apa? Yang kedua karena kabelnya terlalu kecil. Jadi jika kabelnya itu terlalu kecil, kena short itu maka akan terbakar. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kegagalan MCB. Jadi MCB-nya tidak bisa trip alias MCB-nya ceket. Jadi powernya itu akan membakar kabel tersebut. Karena strumnya masih nyala terus, akan membakar sampai gosong, sampai putus, biasanya seperti itu. Oleh karena itu saat pembagian MCB itu harus dipasang linear per grup ya. Jadi misalnya MCB 6 ampere di bawahnya harus 42 atau seperti itu. Atau dipasang paralel, ya dipasang seri 6 ampere ada 2 seperti itu. Untuk menjagani jika satu MCB ceket bisa di-handle oleh MCB yang lain. Jadi kesimpulannya penyebab utama kebakaran itu bukan konsleting. Penyebab utamanya adalah instalasi yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. MCB-nya terlalu besar, terus pencurian listrik yang dicantolkan tidak pakai MCB, dan kabelnya itu terlalu besar. Misalnya bebannya banyak, kabelnya pakai kabel yang 1,5. Misalnya 5000 watt pakai kabel 1,5.
itu kabelnya lama-lama panas dan short, akhirnya terbakar. Jadi seperti itu ya guys ya, berhentilah untuk mengkambing hitamkan konsleting, karena konsleting arus pendek itu bukan kambing, apalagi yang berwarna hitam. Intinya di situ ya guys ya, penyebab utama kebakaran jika itu terjadi karena konsleting itu, maka penyebabnya yaitu MCB-nya ceket, MCB-nya terlalu besar, kabelnya terlalu kecil, dan instalasinya tidak sesuai dengan standar. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.